Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Coach Pancal. Teman-teman, jika Anda tahu segalanya, tapi tidak mengingat apa-apa, berarti otak kita bukan lagi tempat penyimpanan. Ia hanyalah jalan pintas menuju mesin pencari. Kita tak lagi mengandalkan memori, kawan-kawan. Kita menyewakannya ke siapa? Kepada Google. Nah, inilah era baru manusia, kawan-kawan. Sekarang ini era di mana memori bukanlah milik kita lagi. Selamat datang di zaman Homo Search Engine. Kawan-kawan, di zaman prasejarah, ingatan manusia adalah memori untuk bertahan hidup. Senjata untuk bertahan hidup. Nenek moyang kita mengingat jalur perburuan, lokasi, air, wajah musuh. Tak ada smartphone, tak ada Google, hanya otak yang bekerja seperti peta hidup. Namun kini kawan-kawan, kita nyaris tak hafal nomor sendiri. Bahkan tanggal kelahiran ibu kita pun harus diingatkan oleh notifikasi. Kita tak bodoh kawan-kawan, kita hanya hidup di zaman outsourcing memori. Fakta psikologisnya adalah efek ini disebut Google Effect atau digital amnesia. Kondisi di mana otak kita tidak menyimpan informasi karena tahu bahwa informasi itu bisa dicari kapan saja. Kawan-kawan, kalau Anda tahu Google adalah mesin pencari ataukah mesin pelupa? Google tidak sekedar mesin pencari kawan-kawan kalau kita tahu. Ia adalah ekstensi dari otak kita. Dan otak dengan efisien mulai menyesuaikan. Kenapa harus ingat? Kalau bisa dicari. Kira-kira demikian. Sebuah studi dari Columbia University menemukan bahwa ketika ada orang atau seseorang tahu informasi tersedia secara online, ia cenderung tidak menyimpannya dalam memori jangka panjang. Otak kita beradaptasi bukan untuk mengingat isi kawan-kawan, tapi untuk mengingat di mana harus menemukannya. Google jadi seperti memory card kawan-kawan, memory card eksternal. Tapi ironisnya, kita tak pernah pegang kendali penuh atasnya. Kawan-kawan, Homo Search Engineers ini adalah sebuah evolusi manusia atau dekadensi. Kita dulu Homo sapiens kawan-kawan, si bijak. Tapi kini kita jadi Homo Search Engineers. Makhluk yang tak lagi menyimpan pengetahuan tapi terus mencari tanpa henti. Kawan-kawan, apa yang kita pertaruhkan sebenarnya? Fokus yang menurun. Kemudian rentang atensi makin pendek. Kemudian ketergantungan pada mesin untuk keputusan sehari-hari. Seperti otak kita sedang di reprogram kawan-kawan. Bukan untuk berpikir, tapi untuk menavigasi, untuk mengarahkan. Kawan-kawan, kalau Anda tahu, sekarang terjadi perang antara RAM versus cloud, yaitu perang memori modern. Dulu, memori otak adalah hard disk internal. Sekarang kita pakai cloud cognition. Kita simpan pengetahuan di luar kepala, di bookmark, di notepad digital, di YouTube, YouTube Watch Later ya.
yang tak pernah kita buka bahkan. Kita bukan kehilangan kemampuan mengingat kawan-kawan. Kita hanya menganggapnya tidak lagi penting. Tapi apa dampaknya kalau server tempat kita menyimpan hal-hal atau memori kita itu mati? Atau lebih gelap lagi, atau lebih mirisnya lagi, dimanipulasi? Apa jadinya kalau memori kolektif manusia dikendalikan oleh algoritma yang tak bisa kita lihat kawan-kawan? Algoritma mengendalikan kita namun kita tidak bisa melihatnya. Baik, ketika pikiran bukan lagi milik kita kawan-kawan, dampak dari ini semua bukan sekedar lupa, tapi hilangnya jati diri. Sebab kenapa? Karena ingatan kita bukan sekedar data. Itu adalah identitas kawan-kawan. Jika kita menyerahkan memori kita pada mesin, pada Google, pada mesin pencari, search engine, perlahan kita juga menyerahkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, pertanyaan akhir kawan-kawan, apakah ini evolusi digital atau penghapusan diri yang halus? Kawan-kawan, dunia tanpa ingatan pribadi, apa jadinya? Bayangkan saja kawan-kawan, kita bangun dengan memori, nama, tempat, siapa kita, semua bisa kita cari, tapi nggak ada yang tinggal di kepala kita. Itulah dunia kita hari ini kawan-kawan. Kita tahu cara Google mengingat nama mantan kita, tapi nggak tahu kenapa kita dulu jatuh cinta. Kita bisa cari tahu filosofi hidup, tapi tak lagi mampu mengendapkannya menjadi kebijaksanaan dalam diri kita. Semua serba instan kawan-kawan, serba cepat. Bahkan inspirasi pun sekarang kita tinggal copy paste. Kita hidup dengan kepala penuh tab, tapi hati kita kosong. Kosong dari file. Baik, kawan-kawan. Saat algoritma menyusun ingatan kita, yang lebih gawat bukan cuma kita lupa. Bukan. Tapi apa yang kita ingat pun mulai dipilihkan oleh algoritma. Bolehlah kita cek di Google, di YouTube, atau Instagram. Apa yang kita lihat, itulah yang kita pikirkan. Apa yang kita klik, itulah yang akan terus diulang oleh mereka dan perlahan itu akan membentuk persepsi, membentuk keyakinan, bahkan ingatan secara emosional kita. Kita bukan lagi makhluk yang berpikir bebas kawan-kawan. Kita sedang disusun. Seperti playlist rekomendasi. Kita tak lagi mengingat tentang sejarah. Kita dikurasi untuk melupakan yang tak viral. Nah, kawan-kawan, otak kita ini adalah plastis. Neuroplasticity otak yang menyerah atau menyesuaikan. Pilihannya dua itu, menyerah atau menyesuaikan. Ilmu neuroscience bilang otak kita plastis. Ya, dia bisa berubah, menyesuaikan. Dan hari ini kawan-kawan, dia sudah menyesuaikan ke satu pola. Kenapa harus mikir kalau bisa dicari? Ini polanya. Kita bukan kehilangan kapasitas kawan-kawan. Kita hanya mengarahkan ulang kemampuannya. Tapi arah ini kalau terus berjalan bisa membuat kita menjadi makhluk yang tidak berpikir secara dalam. Hanya cepat, hanya reaktif. Bukan homo sapiens lagi, tapi homo reactivus.
bukan homo digitalis. Kawan-kawan, mari kita rebut kembali memori kita. Akan tetapi kawan-kawan, kabar baiknya adalah kita belum terlambat. Kita bisa mulai ngambil balik kendali, bukan dengan membuang teknologi, bukan. Tapi dengan sadar kapan kita harus menggunakannya teknologi tersebut dan kapan kita memilih untuk mengingat. Kita bisa coba tips ini kawan-kawan. Hafalkan satu puisi atau kutipan yang meaningful. Ingat nomor telepon orang yang kita sayang. Ceritakan kisah tanpa bantuan Google. Kemudian tulis catatan harian dari pikiran kita sendiri. Tulis di kertas dengan bolpen. Itu bukan nostalgia, itu revolusi personal. Ingat, itu bukan nostalgia, itu adalah revolusi personal. Nah kawan-kawan, apakah kita masih punya pikiran sendiri? Jawabnya masih. Di era Google Mind ini sekarang kawan-kawan, pertanyaan terbesar bukan lagi apa yang kita tahu, bukan. Tapi apa yang benar-benar kita ingat karena penting buat kita, bukan karena algoritma bilang itu penting. Karena kawan-kawan, jika semua yang kita ketahui berasal dari luar, dari algoritma, dari search engine, maka kita kehilangan hak untuk menyebutnya pikiran kita sendiri. Jangan sampai terjadi kawan-kawan. Dan jika memori kita bukan milik kita lagi, kawan-kawan, maka siapa kita sebenarnya? Baik, kawan-kawan. Dulu, kita belajar agar bisa mengingat. Sekarang, kita mengingat hanya untuk belajar, mencarinya kembali. Mungkin kita sedang melupakan. Tidak sedang melupakan, tapi kita sedang melepaskan siapa diri kita slowly, perlahan-lahan. Baik kawan-kawan, selamat datang kembali di era pikiran yang diserahkan kepada Google. Selamat datang di sindrom Google Mind. Baik, kawan-kawan, kita sampai akhir. Sudah terdengar adzan. Kita hidup ketika semua jawaban ada di ujung jari kita. Tapi justru karena itulah kita kehilangan kebiasaan untuk menyimpan. Bukan cuma data, tapi juga makna. Google tidak mencuri ingatan kita kawan-kawan. Tidak. Kitalah yang perlahan menyerahkan ingatan kita kepada Google. Kita jadi makhluk yang tahu segalanya, namun mengingat nyaris tak ada. Nyaris nggak ada yang bisa kita ingat. Kita bukan kehilangan memori kawan-kawan. Kita tidak kehilangan memori. Kita kehilangan hubungan emosional dengan informasi. Baik. Dan di titik ini kawan-kawan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang kita pikirkan benar-benar milik kita atau sekedar hasil pencarian yang kita klik paling atas? Terakhir kawan-kawan. Di masa mendatang, di masa depan, orang yang kuat bukan yang tahu paling banyak kawan-kawan. Di masa depan orang yang kuat adalah bukan orang yang tahu banyak, tapi yang masih bisa mengingat dengan hati. Karena algoritma bisa merekomendasikan segalanya, kecuali makna hidup yang datang dari pengalaman
pribadi. Terima kasih telah menonton, semoga menjadi pelajaran. Silakan share dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.